bisa diperlihatkan. Bisa dibuka di dokumen Pak? Boleh dilihat. Artinya ini real dari perusahaan. Ya, lihat. Satu lagi Pak. Oh belum satu lagi Pak. Ada? Bukan mana Pak? Atau misalnya dikirim dari teman yang itu data dari teman. Iya Pak. Via apa? Email, WA atau apa? WA. Bisa dilihat ya? Cuma udah bisa Pak. Udah terset? Iya. Ya, Kan nggak disimpan di laptop? Enggak Pak. Saya pernah harus gitu Pak. Artinya, Nanti saya boleh. oke, saya minta nanti kan ini nanti datang 2 minggu. Tolong dilihatkan ke saya. Karena Pramikara ini tuh seharusnya ini harus benar-benar ada datanya. Tapi nanti diminta sama perusahaan, oh iya benar nih dia punya data ini kok. Iya. Seperti itu, ya. Lalu kedua juga sama data pelatihannya. Setelah pelatihan, ini data dari mana? Coba ada nggak informasinya? Dari sekian. Karena data kita bisa buat. Iya betul Pak. Yang bisa 1, 2, 3. Maksud saya kalau memang ini ada dari perusahaannya dapat keterangannya atau dari temen yang kerja di sana nih, bro, ini kiriman ya, via apa email, WA, gitu kan? Ya jangan sampai ini dibuat-buat sendiri ya kan Pak ya. Iya, jadi saya ingin lihat mana, gitu. Ini belum lari ke angka-angka ini masih ke sini nih. Kalau kemarin kan saya oke, bagus selesaikan. Tapi kebenaran datanya, gitu. Ini ada apa tidak? Jadi pelatihan itu Pak, saya dikasih data mentahannya Pak. Jadi saya olah kembali gitu Pak. Ya makanya kalau data ini dapat dari mana gitu? Iya dari itu Pak, karyawannya. Di karyawan dia berupa file, soft copy-nya kalau ada. Kalau emang via apa nih? Apa cuma omongan aja bro? Kalau ini sekian gitu. Iya gitu Pak, lewat telepon. Kan jadi akurasinya kan kurang. Iya, jadi ya bilang tadi ada apa jadi kalau tidak ada ya bisa ditampilkan. Gitu. Maksud saya data yang di sini yang benar-benar primer dari perusahaan ya harus ditampilkan apa adanya. Sebenarnya walaupun ada kita rubah dikit biar enak dibaca ya nggak apa-apa. Itu lampirannya makanya yang saya cocok kita jualan misalnya transaksinya perusahaan itu dibuka, ya kan? Walaupun bentuknya perusahaan nama ini segala macam kan tinggal lihat datanya. Gitu. Oh iya, brand total sekian penjualannya atau dirugikan di rupiah sekian ketahuan. Gitu. Jangan sampai ya tadi itu serba mengada-ada. Ini dasar ya fenomenanya selain
yang kita akan cari, otomatis bentuk datanya itu benar-benar real gitu. Jangan sampai ya ditanya khawatir, bisa manajer pegang meja sana, ini apa data dari mana nih? Ya kan? Habis kitanya. Walaupun ya sedikit tapi benar, ya alhamdulillah gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalnya teknik apa namanya? Ini wawancara atau gimana? Iya Pak, wawancara dan observasi. Nah, wawancara caranya bagaimana wawancara? Tidak terstruktur Pak, jadi kita random aja ngobrol santai gitu Pak. Ya kan, ya saya bilang tadi kalau wawancara yang sebenarnya kan ada metodenya, metode wawancara tertutup, tidak tertutup, gimana kan gitu. Harus tahu cara wawancara tuh ya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sama telepon, iya kan? Tinggal isi aja kan. Formalnya seperti formal kita bisa buat apa aja. Maksud saya data yang memang benar-benar dari perusahaan kita mau sajikan lebih indah. Ada yang pure asli emang enggak, lebih bagus lagi ditampilkan di sini. Ya, tapi kan istilahnya itu menghargai daripada nanti maksudnya tersinggung kita ambil secara jiplak gitu. Tapi untuk label didasarkan harga. Walaupun tidak ditampilkan di sini, Pak adanya Pak tren penjualannya selama sekian tahun ini di jumlah di bawah tuh yang masukin ini kan ada 95% sekian dari ketahuan. Jadi ada berapa nih? Ada 4 lembar ada penjualan selama 4 tahun seperti itu. Maksud saya kemarin seperti itu sebenarnya. Jangan saya bilang begini, bukan artinya benar ini datanya masuk ke situ gitu ya. Oke. Jadi kalau tidak disajikan perlu disimpan aja di sini atau gimana? Baik. Dilanjutkan aja Pak. Apa gimana? Nah coba saya. Kamu yang punya ini hajat gitu kan? Iya. Saya masih nyimpen cuma yang tahun 2020 Pak. Yang apa namanya penjualan tahun 2020. Kalau itu Pak Udin minta 3 tahun ke belakang. Nah akhirnya saya minta dikasih, cuma sampai saya riset pada waktu itu. Jadi yang riset cuma yang tahun 2020 Pak, itu saya taruh di Google Drive. Ya maksudnya kan saya melihat dari kinerja karyawan ya kan, kalau kinerja sanksi antara kan melihat dari tren penjualannya, terproduktivitasnya kan, oh sekian tahun ternyata karyawannya ya growth atau minus growth kan seperti itu. Karena data itu kan orang sudah membaca terus sekilas oh sehat perusahaannya, seperti itu saya iya misalnya apa sehat nih. Sekilas sudah bisa membaca gitu. Jadi ya tadi itu kalau memang posisinya dia khawatir nanti diberikan di perusahaannya tidak berdasar, yang berdasar saja. Sama dengan siapa yang kemarin? Ya Anis kemarin yang mungkin istilahnya nggak setekan itu karena memang pertama itu dulu sih yang disajikan ya kan. Saya makanya khawatir ini ditambah-tambah gitu kan, ditambah-tambah artinya tidak sesuai dengan yang tahun 2020 emang oke misalnya kan gitu. Ya intinya sih kalau emang ini tidak valid ya sudah jangan dimasukin. Ya. Iya jangan dimasukin, udah daripada nanti masalah karena emang tidak merasa mempunyai kegiatan ini. Dan sumbernya itu tidak dipercaya apa, tidak bisa dibuat dasar. Kalau mau wawancara juga, misalnya sama manajer ya kita bagaimana cara wawancara, metodenya juga. Gitu. Sampelnya berapa nih? Sampelnya 63. 63. Semua diambil? Semua Pak sampelnya. Di ini perusahaan di Serang, Cilegon ada? Di Serang kantor pusat Pak. Totalnya Serang berapa? Di Serang 1. Hanya di Serang saja? Iya. Nggak ada cabang lain? Nggak ada. Cuman dia memiliki depo di daerah Labuan, daerah mana lagi? Tapi tetap pusatnya di Serang. 63. Saya mau nanya cara membaca hitung tabel. Cara membacanya bagaimana? Oh dia valid. Nah, di sini lampiran ininya ada nggak? Nggak ada.
Di situ ada nggak? Nggak tahu Pak. Iya, no. Ada ini harus berdasar juga. Kita punya patokan. Dilampirkan di belakang nih, dikasih warna itu, dilampir dikit udah tahu patokannya 63 itu sekian gitu kan. Dari itu martabatnya. Pak boleh buka WhatsApp ya Pak? Boleh. Bentar ya, ambil handphone Pak. Ya, ya. Bentar, Pak. Dari pagi berarti Bapak. Jadi Berapa orang yang tadi Pak? sejak itu sudah kebanyakan dari Dari kemarin manajemen Pak ya ada sidang. Oh semalam ya. Berarti banyak yang sidang Pak ya? Jadi ya sebenarnya mana? Ini kan saya pakai 63 Pak ya, sampelnya. Menurut saya kan N dikurangi dengan sama dikurangi 2, Iya. jadi 61 Pak ya. Dengan tingkat signifikasi 0,05 dia dapat tabel yaitu sebesar 0,248 Pak. Itu langsung ketemu gimana tadinya? Enggak Pak, saya sudah satukan di bab 3 juga. Oke. Saya. Satu. Cuma saya tidak lampirkan ini di lampiran. Ya itu tabel. Tabel Pak. Nah, Tabel itu populasi dikurangi variabel P. Jadi totalnya 60 dengan tingkat signifikasi 0,05 didapat angka sebesar 1,670. ngerti ya? Oke, dari dulu dengan Bapak. Oh iya siapa? Itu juga. Wahid Pak. Biasanya Pas kebetulan kan ininya sekarang Pak Wahid, saya yang gantiin Wahid juga Pak. Aduh, berat Pak. Masih gini anak bawang Pak. Oke terima kasih Pak. Habibi, judulnya pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan ya. Yang membuat Habibi pengen meneliti di situ ya, emang kenapa gitu dengan kinerjanya? Selalu tidak tercapai target Pak dalam 4 tahun terakhir tersebut, maka saya menarik untuk meneliti di situ. Nah, apakah pelatihan dan motivasi ini bisa gitu kan mempengaruhi begitu? Pasti kan ada indikator-indikatornya tuh ya. Nah, coba apa saja indikatornya? Terutama yang mempengaruhi kinerja ke karyawannya. Instruktur Pak pada pelatihan. Instruktur terus? Di seperti Pak. Iya, coba gimana? Kan lihat kan sesuai atau tidaknya begitu kan nanti. Kan ada hasilnya juga kan di situ. Ya, Pasti uji kan? Menurut Gary Gessler di bukunya tahun 2015 di halaman 284 ada instruktur, ada peserta pelatihan, ada metode, ada materi dan tujuan pelatihan. Begitupun dengan motivasi menurut teori Maslow dalam Sutrisma. Ada kebutuhan fisiologis
ada kebutuhan bersama, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Yang kinerja menurut Emerald Edison ada target, kualitas, waktu penyelesaian dan hak asasi. Oke, terima kasih. Ya, melihat dari beberapa indikator ya, mana yang sangat mempengaruhi dan coba Habibie itu jelaskan begitu dan terapkan di sana itu seperti apa. Indikator itu dari melihat dari indikator tersebut, dari pelatihan, dari motivasi gitu kan. Dari peserta pelatihan, mungkin dari pelatihan, dari instruktur di pelatihan Pak. Kalau yang pelatihan, materi juga itu karena materi yang diberikan tidak sesuai kenyataan pada saat melakukan pekerjaan di lapangan Pak. Terus yang motivasi karena tidak adanya reward dan penghargaan atau apresiasi. Di sini saya mengambil indikator kebutuhan akan harga diri dan rasa aman. Karena saya mendapat ancaman jika tidak selalu sampai target akan dikeluarkan ini dari perusahaan tersebut. Iya. Karyawannya. Nah, yang diteliti itu karyawan tetap atau tidak tetap? Kontrak semua. Jumlahnya ada 60 berapa? Kalau untuk yang kontrak itu hanya sales dan MD. Enggak, yang ditelitinya nih. MD itu yang 23. Apakah itu karyawan tetap atau karyawan tidak tetap atau semua diambil? Semua diambil, cuma ada beberapa karyawan tetap, selebihnya karyawan tidak tetap. Maka pasti kan berbeda begitu kan, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap gitu kan, pasti berbeda gitu kan. Kalau pasti kan kalau yang tetap ya pasti kan jenjangnya dia pasti gitu kan, apalagi kalau tidak tetap kan, tadi itu sudah disampaikan sama Habibie begitu kan. Kalau tidak tetap tidak tercapai target kan di-cut gitu kan atau dikeluarkan gitu ya. Berarti ini semua diambil maupun tetap ataupun tidak tetap. Berarti itu tadi pas penyebaran kuesioner itu si responden itu mengisi semua. Dari beberapa pertanyaan yang sudah dibuatkan, berapa pertanyaan ada satu variabel? Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Tiga- satu variabel, satu indikator. Oh, iya. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan satu indikator. Jadi satu variabel 15 pertanyaan. Jadi jumlahnya ada 40. 42 pertanyaan. Valid semua itu. Pas- Kembali normal. Maksudnya sudah diisi semua. Sudah. Tidak ada yang cacat. Pada uji validasi pertama di pelatihan di pernyataan responden nomor 15 itu tidak valid, terus saya eliminasi yang diuji ulang kembali. Nggak kan gini, itu kan pas menyebar kuesioner tuh kan. Nah kan pasti kan si respon itu mengisi itu kan. Apakah si responden tersebut begitu kan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, tidak diisi gitu kan, Oh, iya. diserahkan saja. Kan itu kuesioner yang tidak bisa diuji sebenarnya. Iya. Apakah itu diisi semua atau tidak? Diisi semua. Diisi semua. Nah, coba saya pengen mendengar ya dari Habibie, kesimpulan dari Habibie itu mengenai yang sudah diteliti. Itu kan melihat dari pelatihan dan motivasi gitu kan, dan melihat juga dari beberapa indikator yang Habibie tarik gitu. Menurut Habibie gitu untuk perusahaan tersebut. Jika pelatihan yang diterapkan oleh perusahaan untuk karyawan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan karyawan, maka kinerjanya semakin baik. Begitu juga dengan motivasi kerja. Apabila motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan karyawan, maka kinerja karyawan juga akan baik. Menurut Habibie itu melihat dari hasil yang sudah Habibie uji begitu ya. Di sini ada beberapa ini ya jurnal ya yang digunakan oleh Habibie, bisa ditayangkan
2 atau 3 jurnal yang dipakai di sini. Ini menurut jurnalnya Indra Marjaya. Bisa ditayangkan coba, ada nggak? Takutnya dikutip di sini nggak ada di jurnalnya. Beda sama daftar pustaka gitu kan? Soalnya tadi juga ada seperti itu Pak. Wah bahaya kalau Iya dicantumkan di daftar pustaka tidak sesuai yang di dalam gitu. Indra Marjaya Pak. Iya. bukan jurnalnya, Apa ya? kutipan di situnya ada nggak Di dalam ininya. di dalam skripsi itu? Boleh buka warnet? Ya buka lah. Langsung aja di Ctrl F, cari coba. Ini Pak. Kalau itu makan penelitian terdahulu. Oh iya Pak. Ada nggak dicantumin di situnya? Kutipan jurnal Pak. Kutipan jurnal. Iya. Iya, selain di penelitian terdahulu, ada nggak di tempat lain, di bab 2-nya, bab 3-nya? Di bab 2 enggak? Hah? Di bab 3 enggak? Di bab 2? Bab 2 ini dari pendapat. Ya, selain di situ, selain di penelitian terdahulu, ada nggak? Cuma itu doang. Iya. Yang dipakai. Pak, lanjut Pak. Udah tak? Hah? Pak Udin udah? Saya nambahkan untuk tadi untuk wisuda pustaka itu emang buku jurnal bisa. Itu parah apa yang minta Pak? Pada waktu saya Oh gitu. minta bisa. Di sini kan udah ada. Iya Pak. Diikutin sini ya. Oke. Bisa masukin. Tidak boleh Pak. Oke sih Pak udah. Tadi udah saya. Oke, kalau udah sekarang giliran saya berarti ya. Ya Pak. Coba sekarang apa namanya? Dijelaskan ke kita nih tim penguji. Kan dengan judul yang diambil ya, pengaruh pelatihan dan motivasi kerja itu terhadap kinerja karyawan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa mahasiswa yang meneliti tentang dua topik ini dianggap menguasai, ya. Dianggap menguasai teori-teori tentang dua variabel itu. Nah, sekarang saya minta coba sebutkan salah satu teori motivasi yang dikenal. Dari motivasi menurut Mas Pak. Apa kata Maslow? Indikatornya Ya silahkan mau indikatornya atau mau teorinya. kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Coba diulangi. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri.
Maksudnya kebutuhan harga diri itu kayak gimana? Ini Pak seperti berupa apresiasi dari perusahaan gitu, Pak, mengenai bonus atau reward. Terus yang aktualisasi diri itu kayak gimana contohnya? Ini Pak kenaikan jabatan seperti itu Pak. Iya, bentuk-bentuk aktualisasi diri itu kayak gimana contohnya? Sehingga itu bisa dijadikan sebagai salah satu kebutuhan motivasi seseorang. Contohnya kayak gimana? Aktualisasi itu. Kayak lupa. Kayak misalkan dia sudah di manajer ya Pak ya, jabatannya, tapi dia karena belum puas ingin lebih dari manajer gitu Pak. Mungkin general manager ataupun bahkan sampai owner gitu. Mungkin seperti itu pandangan saya. Paham nggak aktualisasi itu apa? Penyesuaian diri Pak. Aktualisasi diri itu apa? Kan kalau menurut teori Maslow itu semua orang punya potensi untuk mengaktualkan, untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, maksudnya apa di situ? Implementasi Pak yang dia dapat, misalkan ya tadi Pak yang saya sebutkan tadi, saya ambil contoh Pak, boleh Pak? Misalnya seperti Sandiaga Uno Pak. Sandiaga Uno itu sudah terkenal pengusaha papan atas. Tapi kenapa dia ingin menjadi pemimpin di negeri ini itu Pak? Untuk mengimplementasikan potensi yang ada pada diri beliau. Mengimplementasikan itu maksudnya gimana? Mengamalkan. Mengamalkan. Jadi aktualisasi itu mengamalkan gitu. Iya menurut saya seperti itu. Oke, yang kedua, pelatihan itu apa sih? Menurut saya Pak. Ya iyalah. Masa menurut penguji? Menurut saya pelatihan itu proses pendidikan jangka panjang ataupun jangka pendek untuk menentukan potensi seseorang, potensi yang ada dalam diri seseorang. Oke, sekarang pelatihan jangka pendek itu yang kayak gimana? Yang jangka panjang itu kayak gimana? Kalau disebut pelatihan itu adalah jangka pendek, jangka panjang. Ya. Ini kalau pelatihan jangka pendek kayak seminar-seminar gitu Pak. Terus yang jangka panjang kayak gimana? Yang diadakan secara rutin Pak. Secara rutin itu kayak gimana bentuknya?
Seminggu sekali mah bukan jangka panjang Dimensi jangka panjang itu kayak gimana sih? Hah? Lah kan ini teorinya teori tentang pelatihan, masa nggak tahu tentang teori-teori pelatihan? Harusnya kalau kita sudah ngambil satu isu, satu tema untuk dijadikan sebagai topik skripsi, kita harus paham dan kuasai itu tentang teori-teorinya, dari mulai pelatihannya misalnya, motivasinya, kemudian apalagi kinerjanya, itu harus sudah paham, harus sudah nempel tuh di kepala, ya kan? Pelatihan itu apa, jenis-jenis pelatihan apa, faktor-faktor pendukung pelatihan apa, ya kan? Faktor bentuk-bentuk pelatihannya bagaimana, terus motivasi, teori motivasi bagaimana, siapa saja pencetus teori motivasi, bentuk-bentuk teori motivasi, itu harus hafal sampai ke sana. Apalagi ini kan SDM ini kan, orang SDM itu pasti yang akan ditanya di luar nanti itu. Jangan ngaku sarjana manajemen kalau nggak paham itu teori motivasi. Kinerja apa kinerja? Hasil kerja yang berupa kualitas ataupun kualitas. Nah, bentuknya apa kualitas itu? Kalau kualitas itu Kualitas. Kuantitas ya. Ditanya kualitas jawab kuantitas. Tuh kan? Itu pertanyaan sederhana itu. Coba kalau nanti ditanya sama adik kelasnya, Bang, kinerja itu apa sih? Kan harus bisa jawab. Kalau nggak bisa dijawab kan dicengin sama adik kelas kan. Nah, abang ini udah sarjana kok nggak bisa jawab. Ya kan? Kompetensi itu apa? keahlian. Keahlian, kata siapa? Dasarnya apa? Komputer itu kan memang ahli di bidangnya. Iya, kata siapa? Kan pasti ada yang mendefinisikan itu. Saya nggak tahu Pak. Gak mungkin gak ada yang mendefinisikan. Kompeten itu ahli. Ahli kata siapa? Jadi kalau kita bicara sarjana, ya, semua harus berbasis referensi. Ngomong apa, keluar apa, itu harus ada referensinya. Bisa saja kita tanpa referensi, tapi harus betul-betul didukung oleh argumentasi yang kuat. Ya. Oke, udah jam 5, cukup. Nah, ini tidak lagi Pak. Hah? Masih ada. Saya. Uji lagi? Iya. Oh, mantap.